Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya, mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian, ia menyempatkan waktunya menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja, Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. "Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan," titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo, silahkan duduk," sambut Baginda Raja. Tak berselang lama, setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. "Wahai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya?" tanya Baginda Raja. "Tidak, Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah berlama-lama di atas piring. Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya," celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini, tapi ada syaratnya," ujar Baginda Raja. "Apa syaratnya, Paduka?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Berhubung menu hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam," pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun memulai dengan pertanyaan pertama. "Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawaban, namun akhirnya ia menyerah. "Itu pertanyaan sulit Abu Nawas, aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya," pinta Baginda Raja. "Bedanya adalah ketika manusia masih hidup, namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Harun, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati, namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam, ketika masih hidup, namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal, namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya," jelas Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan yang kedua," balas Baginda Raja. "Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam?" tanya Abu Nawas. "Itu sih gampang Abu Nawas, jawabannya adalah paha," kata Baginda Raja dengan cepat. "Paha? Ya paha ayam," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, tulang Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Tulang? Ya tulang ayam," balas Abu Nawas. "Bagaimana kalau sayap?" jawab Baginda Raja terus mencoba. "Sayap juga sayap ayam? Jawaban Paduka salah semua," kata Abu Nawas. "Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya?" "Jawabannya adalah
telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam, jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang dan diberi hadiah sekantong uang. Kisah selanjutnya. Di masa kecil Nabi Isa pernah dituduh melanggar hari Sabat karena dianggap telah membuat penipuan, di mana hari tersebut menurut Bani Israel adalah hari suci, hari yang dikhususkan untuk beribadah. Di hari Sabat atau hari Sabtu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pekerjaan berupa apapun. Kisah ini berawal ketika Nabi Isa kecil bersama teman-teman sebayanya sedang bermain-main di tepian sungai. Kemudian Nabi Isa membuat burung-burung yang terbuat dari tanah liat. Ajaibnya, burung tersebut bisa hidup dan berterbangan. Lalu teman-temannya mencoba membuat burung seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa, namun mereka tak berhasil. Kawan-kawan Nabi Isa ini kemudian berlari dan mengadu kepada orang tuanya masing-masing. Hingga sampailah berita itu ke telinga para pemuka agama. Mereka pun lalu berkata, perbuatan itu tidak dibenarkan karena dilakukan pada hari Sabat. Mereka pun pergi ke sungai menemui Nabi Isa yang sedang duduk-duduk. Kepadanya mereka bertanya, di mana gerangan burung-burung tanah liat itu? Sebagai jawabannya, Nabi Isa menunjuk ke arah burung-burung yang telah selesai dibuatnya, dan burung-burung itu pun terbang pergi. Kemudian berkatalah salah satu dari pemuka agama, dia tidak melanggar hari Sabat, sebab bukan dia yang membuat burung-burung itu. Mustahil anak kecil dapat membuat burung yang bisa terbang. Salah satu dari mereka menimpali, "Itu keterampilan yang sangat mengagumkan. Aku akan mempelajarinya." "Bukan, itu bukan keterampilan. Itu adalah tipuan," sahut lainnya. Dengan demikian, Nabi Isa tidak dianggap melanggar hari Sabat karena keahliannya itu tidak bisa diajarkan kepada orang lain. Perihal penipuan, para pemuka agama berpendapat, sebagaimana layaknya anak-anak, mereka telah menipu diri sendiri, sebab mereka tidak mengetahui maksud dari pembuatan burung-burung itu. Lebih lanjut, dikisahkan pada suatu hari, Nabi Isa sedang berada di tempat tukang kayu yang bernama Yusuf. Nabi Isa melihat ada salah satu potongan papan kayu yang dirasa kependekan. Kemudian ia menariknya. Dan entah bagaimana, kayu itu dengan cara tertentu menjadi lebih panjang. Ketika kisah ini terdengar oleh khalayak ramai, sebagian dari mereka berkata, "Yang ia lakukan itu mukjizat. Niscaya anak ini akan menjadi orang suci." Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ketika Nabi Isa berkumpul bersama murid-muridnya, mereka menyatakan rasa penasaran tentang seberapa besar kapal Nabi Nuh. Kemudian para muridnya ini berkata kepada Nabi Isa, "Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang menyaksikan kapal Nabi Nuh dan dapat memberitahu kamu tentang hal itu." Nabi Isa pun menuruti permintaan murid-muridnya. Nabi Isa lalu mengajak mereka pergi ke sebuah bukit. Setibanya di sana, Nabi Isa mengambil segenggam tanah dan bertanya kepada murid-muridnya, "Kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Nabiullah." Nabi Isa lantas menjelaskan, "Ini adalah kuburan anak Nabi Nuh yang bernama Ham." Beliau kemudian memukul tanah tersebut dengan tongkatnya. "Bangkitlah dengan izin Allah," seru Nabi Isa. Tiba-tiba muncul sosok dari dalam tanah, seorang lelaki yang sudah tua dengan rambut beruban. Dia adalah Ham, putra Nabi Nuh. Setelah muncul dari permukaan tanah, ia menggoncang-goncangkan debu-debu tanah yang mengotori kepalanya.
Nabi Isa bertanya, "Apakah kau meninggal dengan keadaan tua seperti ini?" Ham menjawab, "Tidak, aku meninggal saat masih muda." Nabi Isa kembali berkata, "Ceritakanlah tentang kapal Nabi Nuh." Ham membalas, "Panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Di dalamnya terdapat 3 lantai. Lantai 1 untuk para binatang ternak, lantai 2 untuk manusia, dan lantai yang ketiga untuk burung-burung." Ketika kotoran hewan menjadi berlebihan, Allah mengilhami Nabi Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Dia pun melakukannya. Keluarlah seekor babi jantan dan babi betina. Mereka lalu memakan kotoran-kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Namun muncul permasalahan baru. Kawanan tikus menggerogoti kapal Nabi Nuh. Allah kemudian mengilhami Nabi Nuh untuk memukul singa di antara kedua matanya. Maka keluarlah dari hidungnya seekor kucing jantan dan kucing betina. Mereka pun menyerang tikus-tikus itu. Setelah menceritakan keadaan kapal Nabi Nuh, Nabi Isa kembali bertanya, "Bagaimana Nabi Nuh mengetahui bahwa seluruh bumi telah tenggelam?" Ham menjawab, "Dia mengirim seekor burung gagak untuk memberinya informasi, tetapi sang gagak menemukan mayat dan menyambarnya." Nabi Nuh pun mengutuk perbuatannya yang membuat gagak ketakutan. Oleh karena itu, burung gagak tidak menyukai rumah-rumah. Kemudian Nabi Nuh mengirim seekor burung merpati. Lalu burung merpati tersebut terbang tinggi meninggalkan kapal Nabi Nuh. Setelah ia kembali, ia membawa daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kakinya. Oleh karenanya Nabi Nuh tahu bahwa semua bumi telah terendam air. Nabi Nuh lalu memberkati burung merpati agar jinak dan tidak berbahaya. Oleh sebab itulah burung merpati menyukai rumah-rumah. Sesudah Ham menceritakan kondisi kapal Nabi Nuh, para murid Nabi Isa berkata, "Wahai Nabiullah, mengapa engkau tidak membawa Ham kepada orang-orang kita sehingga dia dapat duduk dan berbicara dengan kita?" Nabi Isa menjawab, "Bagaimana mungkin orang yang sudah tidak memiliki kehidupan mengikuti kalian?" Kemudian Nabi Isa kembali berkata kepada Ham, "Wahai Ham, kembalilah dengan izin Allah." Dan anak Nabi Nuh ini kembali berubah menjadi debu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja sedang berburu di hutan belantara bersama rombongan pengawal kerajaan. Karena saking asiknya mengejar hewan buruan, Baginda Raja sampai terpisah dari rombongan pasukan. Padahal saat itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Baginda Raja terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Setelah menyusuri hutan seorang diri, sampailah ia di pinggiran hutan. Di situ Baginda Raja melihat ada gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang gadis dan wanita tua. Lalu Baginda Raja meminta izin untuk menginap. Wanita si pemilik gubuk pun mengizinkan. "Silahkan Tuan, tapi kami tidak punya tempat yang layak untuk istirahat," kata sang wanita pemilik gubuk. "Tidak apa-apa, yang penting saya tidak kehujanan," balas Baginda Raja. Kedua penghuni gubuk sederhana itu tidak mengetahui kalau tamunya adalah seorang raja, karena kebetulan Baginda Raja tidak mengenakan jubah kebesarannya. Saat Baginda Raja memasuki gubuk tersebut, ia melihat di salah satu sudut ruangan terdapat satu ekor lembu. Lalu si anak gadis memeras susu binatang lembunya hingga memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian susu itu dihidangkan kepada Baginda Raja. Saat Baginda meminumnya, Baginda merasakan betapa segar dan nikmatnya susu lembu tersebut. Melihat keadaan yang demikian, terbesitlah dalam benak Baginda Raja untuk menerapkan pemungutan pajak bagi setiap pemilik lembu. Tentu ini akan menjadi tambahan pemasukan kas kerajaan, pikir Baginda Raja. Kemudian saat malam tiba, sang gadis kembali memerah susu lembu.
Namun berkali-kali ia memerahnya, tak satu tetes pun lembu itu mengeluarkan susu. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya sang raja punya niat jahat kepada kita." Sang ibu membalas, "Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai anakku?" Sang gadis pun menjawab, "Begini bu, lembu ini tak mengeluarkan susunya walaupun hanya setetes." Sang ibu lalu kembali berkata, "Sabarlah wahai anakku, ini sudah malam. Nanti menjelang subuh, cobalah lagi untuk memerahnya." Tentu saja percakapan mereka berdua didengar oleh Baginda Raja yang kebetulan berada di sampingnya. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Begitu besarkah pengaruh keputusanku terkait dengan pajak yang akan aku berlakukan?" Baginda Raja pun menyesali niatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Karena sebenarnya kehidupan para pemilik lembu pada umumnya hidup sangat sederhana. Keesokan harinya sang gadis mencoba memerah kembali susu lembu, dan ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya niat jahat raja telah hilang. Lembu ini sudah kembali mengeluarkan susunya." Sang ibu pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan Baginda Raja yang mendengarnya. Ketika hari sudah terang, Baginda Raja lalu berpamitan pulang kepada kedua wanita itu tanpa membuka jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan sang gadis dan ibunya menjadi sejahtera. Ternak lembunya semakin berkembang pesat. Maka sebagai tanda terima kasih, mereka berdua berniat memberikan hadiah kepada sang raja berupa susu lembu yang segar. Saat mereka datang ke istana, mereka diperlakukan dengan sopan oleh pengawal kerajaan, lalu diantarkan menghadap Baginda Raja. Betapa terkejutnya ibu dan anak gadisnya itu, karena Baginda Raja yang ada di hadapan mereka ternyata adalah tamu yang tempo hari numpang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun lalu meminta maaf atas perkataannya tempo hari yang berprasangka buruk kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja yang adil itu justru berbalik minta maaf. "Saya sudah tinggal puluhan tahun lamanya di tempat itu, Paduka yang mulia. Jika Raja berlaku adil dan baik, maka bumi kami akan subur dan hewan ternak akan mengeluarkan susunya melimpah. Akan tetapi, bila Baginda Raja tidak berlaku adil dan jahat kepada kami, maka bumi kami akan kering, ternak kami tidak akan mengeluarkan susunya sama sekali." Mendengar penjelasan kedua wanita itu, sang raja pun kini semakin berhati-hati dalam memperlakukan rakyatnya, terutama menyangkut soal penghasilan. Sang raja tak akan lagi gegabah memberlakukan pajak semaunya. Kisah selanjutnya. Yang namanya hidup bertetangga, pastilah ada tetangga yang suka dengan kita, ada pula yang tidak. Begitu juga dengan yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, tapi ada saja tetangga yang tidak suka. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa, ia sangat membenci Abu Nawas. Si Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin benci kepada Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil ini mempunyai rencana yang licik. Ia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Pada esok harinya, Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal, di mana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menaruh keledainya di depan rumah. Dan ia juga menaruh sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling! Maling!
keledai saya dicuri maling, teriak Abu Jahil pura-pura berlagak panik. Sontak teriakan Abu Jahil ini mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledai saya dicuri maling, tapi malingnya sempat saya pergoki," jawab Abu Jahil. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahil?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu saya pergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai ia meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tak percaya. "Ya, namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," bentak Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang ke istana. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mau melaporkan keledai saya dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain." Baginda raja kembali bertanya, "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya." Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu saya pergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah saya," tutur Abu Jahil. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Bukan baginda, tapi sandal itu emang mirip dengan sandal saya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandal kamu," bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu padaku," pinta baginda raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya, baginda raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah baginda raja. Dan setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahil mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas," bentak baginda raja geram kepada Abu Jahil. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, saya kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahil salah perhitungan. Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas, Abu Jahil tidak mencocokkan dengan ukuran kakinya Abu Nawas. Di saat Abu Jahil mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali dia mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh warganya. "Benar Baginda,
Benar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas, dan kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap mereka. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil langsung dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.